Bismillah, bersama saya Ustadz Dasim di Hikmah Berkurban. Yang Allah butuhkan adalah bukti ketakwaan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkurban, sekali-kali Allah tidak membutuhkan darahnya kambing, dan sekali-kali Allah itu tidak membutuhkan darahnya kambing. Allah itu tidak membutuhkan dagingnya kambing, tidak. Tetapi semua Pak, semua pisau sembelih dibuat tipis dan wanti-wanti orang tua kita kade atau make bedog sembelih, bedog pamuncitan jangan kadekan tulang, jangan ngulurkan daging, jangan kadekan tangkal, jangan. Kenapa? Karena kalau sembelih itu khusus, dia hanya boleh dipakai untuk sembelih. Standarnya peralatan sembelih itu kan boleh minta kertas. Ini kalau sembelih, ini bantan Pak, bantan, dan ini dibuat tipis. Kalau ini dari mana? Mana Bu? Oh, ini bantan juga. Saya tahu pembuatnya. Kalau pisau sembelih ini sudah seperti ini Pak, maka pakai sebagai alat sembelih. Ini masih layak, tapi nanti ditajamkan lagi. Ada yang lain? Saya cari yang tumpul. Saya pinjam dulu ya. Pulang ke Bandung punya kolong saya. Ini juga masih harus ditajamkan. Kalau standar di di Juleha itu nanti bahas standar yang minimal ketika ini diberdirikan dalam keadaan seperti ini. Kemudian pertama cara ngetes tajamnya pisau, karena tajam itu kan macam-macam Pak, ya. Tajam untuk golok itu sesuai dengan peruntukannya. Tetapi untuk sembelih minimal seperti ini. Kalau dia bisa nebas kertas dalam satu kali tebasan, ini berarti layak untuk dipakai sembelih. Kalau misalkan ini yang tadi, tinggal Bapak tes saja. Bisa. Ini nanti dirasa ulang. Coba dijaga-jaga. Tidak lurus, gitu ya. Masih nanti akan ditajamkan lagi. Seperti itu. Pertama, pisau. Kalau misalkan dalam kondisi tidak tajam, maka Bapak siapkan alat untuk menajamkan, namanya sharpening. Ini boleh stick, boleh batu asahan, atau misalkan yang instan boleh pakai amplas juga boleh. Ya. Jadi Bapak kalau misalkan mau menajamkan pisau, jangan tidak punya asahan bagus. Pakai amplas pun bisa. Nanti pakai amplasnya bertahap Pak. Yang penting cara ngasahnya itu dalam sudut yang konsisten. Seperti ini. Ini namanya sharpening. Jadi saya tidak bawa berada lain. Ada batu, ada stick atau kristal, atau sharpening atau warning. Ada juga amplas. Bapak bisa yang pakai murah, amplas yang 400, 800 dan 1000. Simpan di atas tempat yang datar, bawa bisa asal di situ. Insya Allah sama hasilnya. Walaupun pakai amplas itu memang cepat tumpulnya. Yang paling lama tajam itu pasti pakai batu, ya. Golok atau pisau. Salah satu etikanya adalah Bapak ketika nyabut golok itu bukan begini, ya, tetapi etikanya
yang dikeluarkan itu adalah sarungnya. Dan pegangnya juga bukan begini. Bukan, tetapi di pangkalnya, di punggungnya. Punggung kemudian ditarik sarungnya. Kenapa di punggung? Kenapa di punggung? Alasannya ada dua, Pak. Kalau Bapak pegang di sini, khawatir sarana ini bolong, tangan Bapak yang bersayap. Yang kedua, ini daerah tajam, ada edge-nya. Sehingga kalau misalkan ini dibuka begini, Pak, si edge-nya ini kena sarangka, kemudian dia akan jadi tumpul. Karena ini bagian sensitif si edge itu. Jangankan ketemu sarung, ketemu kertas pun dia akan semakin tumpul. Jadi sekarang dia sayat kertas. Nah, kenapa ya lama-lama tidak bisa sayat kertas lagi? Karena memang bagian edge itu sangat tipis, sangat kecil, dan itu memuai, Pak. Bisa memuai dia kalau disimpan lama, itu tajamnya itu akan berkurang. Sehingga cara pegangnya ini di punggung, kemudian yang dilepaskan sarungnya. Ya, etika pertama. Kedua, benar ini. Kedua, tidak boleh mengeluarkan pisau terkecuali hewan sudah siap disembelih. Jadi Bapak tuh mau potong nih, jangan dilakukan dari jauh, Pak. Jangan, itu kan tawuran, bukan mau motong. Jadi pisau itu dikeluarkan pada saat apa? Pada saat hewan sudah siap dipotong, kepalanya sudah dicuci, kemudian lehernya sudah regam kulitnya, kemudian tim sudah siap, maka baru dikeluarkan golongnya dan diposisikan. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim, potong. Jadi mulai sekarang, Pak, hanya boleh dikeluarkan golong atau pisau dari wadahnya, dari sarangkanya itu pada saat hewan sudah siap dipotong. Jangan kemudian seperti orang kebanyakan baru dijatuhkan saja pisau itu sudah di sini, itu bahaya. Jadi ingat ya, etika pertama itu pegangnya di punggung, ya, di punggung, kemudian baru dilepaskan wadahnya. Setelah itu baru dikeluarkan, hanya boleh dikeluarkan pada saat hewan itu siap untuk disembelih. Yang terakhir dan jangan lupa, pisau atau golok hanya boleh masuk lagi ke tempatnya pada saat dia sudah bersih dan kering. Yang lalu 2 tahun 3 tahunan kan ada jagal yang kemudian celaka dengan pisaunya sendiri. Bahkan belum lama ketua DPD mau. Jadi masukkan pisaunya ke sini, Pak, ke sepatu bola. Ternyata ininya bolong, dia masuk ke kaki. Maka saran saya sih bagaimana? Cek, karena mau menjelang duhur. Misalkan tanduknya patah, ya, kemudian matanya buta, kemudian ekornya lumpuh, kakinya lumpuh, itu Bapak harus berani, ini tidak bisa disembelih. Kalau di istilah petani itu ada istilah sukung. Pernah dengar, Pak? Sukung. Ada orang yang jadi sukung katanya. Ternyata sukung itu adalah sapi lumpuh. Sapi lumpuh atau sapi yang sudah sekarat. Ini juga kurang aksa, gitu ya. Nanti juru sembelihnya harus tahu di mana yang memang layak untuk disembelih, pantas atau masuk syarat. Kemudian menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Nah, tadi yang saya bilang, tidak boleh juru sembelih itu bawa golok, bawa pisau sebelum hewannya siap untuk disembelih. Apa yang membuat yang bisa dikatakan siap disembelih itu? Pertama, itu kepalanya dikunci. Penguncian kepala itu penting. Dengan cara apa? Bisa misalkan mulutnya itu yang ada talinya tuh, ada halter di sini, atau ada kerongan, atau istilah lainnya tuh borongsong, atau kalau istilah cili amis kemarin gesok. Nggak tahu nih cara apa. Di tali yang ke kepala tuh itu diikat ke pihak ke satu penguncian.
Yang kedua bisa jadi dikunci itu dengan tanduk di tanah di media tanah. Itu penguncian. Atau misalkan kepalanya tergadangkan dan tanduknya duanya di bawah. Jangan ditanyakan ini insan atau tidak, karena pada saat disembelih ada yang lebih wajib daripada itu. Yang lebih wajibnya apa? Mengamankan keselamatan yang menyembelih dan petugas. Jangan sampai Pak, kasihan ya hewan kemudian dibiarkan ketika disembelih tidak dikunci, maka golong itu bisa dijepit sama lehernya. Yang tidak boleh itu adalah yang terlalu berlebihan, misalkan mulutnya dimasukin tongkat atau kayu atau bambu, dan itu pernah terjadi. Supaya nahan katanya bambunya dimasukin ke sini, itu jelas. Tetapi kalau selama untuk mengikat, mengunci kepala agar proses penyembelihan lancar, itu boleh dilakukan. Ya. Atau misalkan kalau di Betawi itu ada yang digantung ya, kepalanya agak digantung ke atas supaya letak goloknya bisa dimasukkan ke dalam. Itu sebetulnya tidak ada masalah, hanya mungkin diperhatikan sisi kecepatannya. Karena kalau terlalu lama digantung dia bisa mati duluan, kan begitu. Nah itu babnya, tapi intinya kepala harus dikunci. Kedua, jelas goloknya harus tajam. Ketiga, jangan lupa kulit leher itu harus dalam keadaan tegang, harus dalam keadaan kencang. Maka nanti Pak, pastikan penyembelih itu dia tidak solokalir. Tidak solokalir. Kenapa? Dia harus punya tim yang mengunci kepala, gitu ya, mengunci kepala, kemudian orang yang menarik gelambir. Misalnya kalau emang tidak ada gelambirnya, walaupun tidak ada gelambir, usahakan si kulitnya tetap ditarik ke belakang. Bapak pernah lihat ada orang yang gelambirnya dilipat? Kalau gelambir dilipat di depan, kemudian kalau masuk ke situ, maka yang pertama akan terlukai itu adalah gelambirnya. Sementara penyembelihan itu adalah untuk memutus bulbu, margi, dan wadas. 4 bagian dari leher tadi ya, bulbu, margi, dan wadas. Kita nanti bahas di rukunnya. Maka yang harus dikejar adalah itu. Misalkan gelambirnya panjang, ditarik ke sini hingga kepotong, tidak jadi masalah Pak. Karena yang wajib terpotong itu adalah bulbu, margi, dan wadas, bukan gelambir. Itu ada para penyembelih yang khawatir gelambirnya ini tidak kepotong, tidak jadi masalah. Tapi nanti perhatikan supaya kulit di leher ini regang, maka harus ada satu orang yang dia narik dengan kencang terus saja sampai si permukaan leher permukaan kulit di leher itu dia dalam keadaan kencang. Kalau seperti itu Pak, sudah siap, baru Bapak ambil sendiri. Jangan baru jatuh yang itu karena ingin cepat-cepat, akhirnya apa? Dipaksakan yang beli padahal ini belum siap. Maka kejadiannya seperti tadi Pak, dia akan berkali-kali untuk menggeserkan pisaunya setajam apapun pisaunya. Jadi ingat ya, pertama penguncian kepala, kedua persiapan penyembelihnya dengan pisaunya yang tajam. Tajamnya tadi sudah kita jelaskan, bisa slicing kertas. Kemudian ada satu orang yang narik kulit di leher, baik ada gelambir apapun. Kemudian selanjutnya menetapkan penerapan teknik penyembelihan. Bapak, teknik penyembelihan itu ada 2 yang umum. Teknik penyembelihan itu ada 2. Itu sapi bisa dipinjam, kesapian maksudnya. Ya, kenapa? Karena nanti powernya itu setiap orang berbeda. Tapi kalau dia terlalu panjang, nanti tenaganya terbawa golok. Misalkan pakai golok yang 45 cm, jangan pakai teknik tarik Pak, karena tenaganya itu habis pakai golok. Gitu. Biasanya kalau teknik tarik dia menggunakan pisau yang kecenderungannya pendek. Ya, rata-rata sih 20 sampai 23 untuk sapi. Walaupun standarnya pisau itu 30 cm untuk sapi, 20 cm untuk kambing. Tetapi sekali lagi, Bapak punya perhitungan sendiri. Saya powernya di mana? Apa di golok atau di pisau?
saja ya, anggap saja itu 13 Pak. Jadi kalau teknik tarik itu, poin pentingnya adalah Pak, dalam teknik sembelih itu sebetulnya bagaimana cara menyimpan golok atau pisau. Kalau teknik tarik itu Bapak pulkan, maksimalkan pisau itu di bawah, gitu ya. Ini kaki depan atau kaki kanan itu menginjak belikat. Kalau tidak bisa, siapkan saja kuda-kuda. Karena ini bagian sunnah Pak, menginjak di sini. Ini bagian sunnah, bisa Bapak lakukan, bisa tidak. Kalau misalkan sapinya besar, Bapak lihat begini ya silahkan, ya. Jangan dipaksakan. Artinya kalau bisa disimpan di sini, simpan. Ini adalah sunnah Rasul. Kenapa? Rasulullah itu menyimpan kakinya, kaki kanannya di dekat leher hewan, bukan di lehernya, tapi di belikannya. Ternyata di daerah sini Pak, itu ada sendi yang ketika dia ditekan, itu dia akan bikin lemes ke badan hewannya. Kalau dalam bahasa lain akan lebih tenang. Tetapi tentu banyak faktor ya. Kalau sapinya sudah stres, bawahnya sudah stres, mau dipegang di sini ya pasti bukan. Ya, bisa kaki, telapak kaki, bisa juga duduk. Ya, kemudian tangan, perhatikan, tangan kiri itu tidak disimpan di leher, tapi disimpannya di atas, di cungkur. Leher disimpan di leher itu hanya untuk mengukur letak penyembelihannya saja. Kalau sapi tadi ingat ya, 5, 3, 1. 5 untuk sapi, 3 untuk kambing, kemudian 1 untuk unggas. Ukur di sini, oh letak penyembelihan di sini nih. Kita sudah tahu perkiraannya di sini. Maka kalau dia sudah siap, ini sudah dikunci, kemudian ini sudah ditarik satu orang, maka posisikan golok di bawah sebawah mungkin, semaksimal mungkin mengandalkan ujung atau pangkal pisau. Itu kalau teknik tarik. Ketika ini sudah di sini Pak, maka Bapak tinggal tarik saja. Tariknya dengan dua, bisa dengan tarik tenaga tangan, misalkan begini, ya, bisa juga dengan teknik dengan menarik badan. Jadi badan kita yang mundur, yang narik. Silakan teknik itu Bapak yang lebih paham. Tetapi intinya teknik penyembelihan itu ketika dia posisi golok untuk teknik tarik dimaksimalkan di bawah dengan posisi vertikal. Kalau tidak bisa, ya maksimalnya di mana? Yang tidak boleh itu di sini Pak. Ada kan yang menyembelih tapi pisaunya di sini. Maka ketika ditarik ini keburu habis. Akhirnya dibalikan lagi. Inilah yang teknik terbaik. Gitu. Jadi posisi pisau itu ke bawah terus maksimal mungkin, baru ditarik dengan tenaga tangan atau ditarik dengan tenaga badan. Gitu ya. Ini tentu butuh latihan nantinya. Kedua, teknik penyembelihan itu ada teknik dorong. Teknik dorong itu adalah menyimpan pisau ujung tajamnya itu di leher, bukan tengahnya. Kebanyakan begini Pak. Begini ya, kebanyakan begini. Maka ketika disembelih rata-rata ini tidak selesai. Tidak selesai karena bisa belum habis. Maka kalau teknik dorong itu ini dari atas, dari ujung tajam pisau diposisikan di leher. Kemudian dorong satu kali, selesai. Kemudian ada kaidah ata'ani minallah al-jalal minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari setan dan tenang itu dari Allah. Maka sunahnya setelah ini sempurna jangan cepat-cepat diangkat pisaunya. Supaya apa? Memastikan semua bagian di leher itu tuntas terpotong. Jadi hindari menyimpan pisau di tengah sini. Kalau teknik dorong itu di ujung simpannya. Kalau teknik tarik, kalau bisa pangkal inilah yang mengawali penyayatannya. Paham ya? Kemudian nanti Bapak bisa latihan, misalkan memposisikan pisau itu di gedung pisang. Nanti kalau pisaunya nyangkut berarti tekniknya belum tepat atau pisaunya masih belum layak jadi pisau sendiri. Oke, itu menerapkan teknik penyembelihan hewan. Jadi tidak ada dan tidak sunnah sebetulnya menyembelih hewan itu seperti gergaji.
kembali lagi bahwa ketika sayatan itu dilakukan berkali-kali, maka Pak, ini tubuh langsung merespon. Si badan itu langsung merespon, dia merasakan kesakitan yang luar biasa, sampai pembuluh darahnya itu akan pecah dua di sini. Maka kalau hewan yang dipotongnya berkali-kali, perhatikan darahnya itu biasanya keluar tapi tidak pecah. Sementara yang penyembelihan yang bagus, si darah itu memancar Pak, cerah gitu ya, keluar. Kemudian 3 detik pertama dia akan turun, 3 detik kedua turun, sampai 30 detik biasanya dia berhenti. Kalau berhenti tandanya si darah itu mulai membeku. Jadi kalau misalkan dia tidak dikeluarkan sebanyak mungkin pada saat satu kali sayatan, maka kemungkinan darahnya banyak yang tertinggal di badan. Lanjut, memeriksa kelayakan proses penyembelihan, kemudian yang terakhir menetapkan status kematian. Kelayakan proses penyembelihan itu dimaksudkan nanti Pak, kalau di RPH ya, kalau penyembelihannya kurang bagus nanti itu akan berkaitan dengan grade daging yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan sayatannya tidak bagus gitu ya, bergelombang atau karena berkali-kali, itu nanti grade-nya turun. Nanti akan berpengaruh juga ke hasil dagingnya. Ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau di RPH internasional itu sampai 5 grade. Ada grade A, grade B, grade C, grade A sampai grade E. Yang grade A ini yang bisa diekspor. Gitu. Dan itu si juru sembelih yang bisa memastikan ini proses penyembelihannya bagus atau tidak. Nah yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, ketika beres sembelih Pak, jangan kemudian Bapak buru-buru pergi gitu. Kenapa? Karena ada kewajiban yang harus dilakukan oleh juru sembelih, yakni menetapkan status kematian hewan. Makanya guru kami mengajarkan kalau sudah motong disunahkan untuk membaca ini wajhiyah lillahi faqala samawati wal ardh. Hanya Muslim sampai selesai. Kenapa? Karena itu bagian dari kewajiban seorang juru sembelih, yakni memastikan hewan ini sudah mati. Kalau misalkan kita tinggalkan, datang petugas, kepalanya dilepas. Melepas kepala itu tidak perlu pakai kampak Pak. Cukup pisau dari sayatan yang lurus, yang benar tadi di bawah jangkut, tinggal Bapak teruskan pisaunya. Nanti dia sendinya akan kebuka lepas. Selama ini masih ada yang buka yang pakai kampak Pak? Masih ya? Nanti kita contohkan, dan ini sebetulnya bisa dilakukan semua. Ketika sayatannya betul, maka tinggal melanjutkan saja sayatan itu. Sendi-sendinya nanti akan kebuka dan lepas sendiri. Bisa dilepaskan dengan mudah. Lepas sendiri mau lepas. Kemudian yang harus dilakukan adalah memastikan hewan ini mati dengan sempurna. Cirinya apa? Ada 4. Pertama, ciri kematian hewan pertama itu berhentinya aliran darah. Jadi dari wadah ini keluar darah, maka 30 detik biasanya dia turun, kemudian berhenti. Tanda kematian pertama. Awas, walaupun sudah berhenti darahnya, belum tentu dia mati. Itu ya. Apa ciri kedua? Perhatikan, setelah darahnya berhenti, pastikan pegang ke mata. Kalau matanya kita dekati, dia masih merespon, berarti dia masih hidup. Jadi ada reaksi kornea mata atau reaksi mata. Jadi dekatkan aja tangan Bapak, kami colok, dekatkan saja, ya. Kalau misalkan ini tidak respon, maka yang ketiga, lihat pernapasannya dengan cara apa? Tangan Bapak simpan di sini, tekan sedikit. Kalau dia respon, ada gerak, berarti dia masih hidup. Sini Pak, gitu ya, di belakang perut sebelum kaki. Kalau istilah daerah kalong, kalau dalam istilah Sunda. Kalau misalkan dipegang dia masih bergerak, berarti dia masih hidup. Dan yang terakhir adalah gerakan ekor. Punten di lingkungan kita kadang-kadang ada orang yang memeriksa kematian itu ditusuk ototnya di sini Pak.
di sela-sela kukunya, itu tidak boleh karena menyakiti, tetap menyakiti. Poin penting dari menetapkan status kematian adalah tidak boleh hewan itu sebelum mati dengan sempurna dia diproses, baik dilepaskan kaki, dilepaskan kepala, dilepaskan kakinya, atau ditusuk Pak dari depan atau daerah dadanya. Tidak boleh diperlakukan apapun, termasuk menyiram air sebelum status kematian itu sempurna. Kenapa? Dan tidak boleh juga diseret. Kenapa? Inilah apa kata Nabi, walil jadilahu, senangkan hewan saja seperti itu. Pak, kematian itu sakit. Hewan ketika dia disembelih itu sakit. Kalau ada yang bilang ada penelitian katanya di Mesir, saya dulu baca artikel itu, hewan ketika disembelih tidak merasakan kesakitan. Saya termasuk yang tidak percaya sekarang. Kenapa? Karena kematian itu. Dan inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah memerintahkan umatnya pada saat hewan yang disembelih sunnah menghadiri walaupun tidak wajib. Apalagi nanti dalam kontrak COVID-19 tidak boleh banyak yang berkerumun, seolah-olah kalau tidak disaksikan tidak sah, enggak, tetap sah walaupun ada keutamaan menyaksikan prosesi kematian. Kenapa? Ibrahnya buat kita. Hewan itu bergerak dia disakitan. Maka jangan ditambah rasa sakit itu dengan apa? Dengan cara disiram, diseret, ditindih, diikat lebih kencang, dikasih balok dan lain sebagainya. Biarkan proses kematian itu berjalan dengan sewajarnya. Siapa yang bilang sakaratul maut itu sakit? Rasulullah. Ketika seseorang itu mengalami proses sakaratul maut, maka malaikat itu menjemput ruh itu sampai 3 kali 4 kali jemputan. Pertama, ruhnya itu ditarik dari kaki sampai lutut oleh kelompok malaikat pertama. Kemudian dari lutut sampai pusar. Dari pusar itu sampai gorgoroh. Pada saat gorgoroh inilah malaikat Israel yang mengeksekusi. Dan itu sakit luar biasa. Siapa yang bilang Rasul? Saya mau mengalami. Kalau nanti orang percaya dalam pengalaman sholat itu tidak. Demikian ada yang mati dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ini enak. Kata hanya di Indonesia. Jadi kenapa? Karena kata Nabi, ketika nyawa Rasulullah itu sudah ada di luar roh, maka Rasulullah itu bertanya, wahai Israel, apakah kematian itu sesakit ini? Kata Nabi kan seperti dibacok dengan 300 bacokan pedang, atau keluarnya ruh itu seperti besi yang ditempel, besi panas yang ditempelkan ke kain atau ke bola, mengikat dan sangat sakit. Sehingga ketika Rasulullah pada saat dicabut nyawanya sudah ada di gorgoroh, dia bertanya, hai Israel, apakah kematian ini sesakit ini? Betul ya Rasulullah. Apakah umatku juga akan merasakan seperti ini? Benar ya Rasulullah. Kalau begitu, biarkan rasa sakit yang diderita umatku pada saat sakaratul maut itu timpahkan kepada biar aku yang menanggung rasa sakit. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan ke bijana berisi air dan memasakkan di muka dengan berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Dan dari waktu ini Ibrahim, juru sembelih jangan jadi orang yang kejam karena kita pun akan merasakan seperti itu. Pada saat nyawa kita digorgor itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi kemudian Rasulullah memberi kabar pada saat orang yang soleh itu mati, maka dia akan hadir malaikat Jibril ketika itu dan mengepakkan sayap sebelah kanannya, ada manzilatun fi jannatil maut. Inilah tempat kelak di surga, dibukakan tempat kembali kita, sehingga itu yang kemudian kita lupa dengan rasa sakit itu. Mudah-mudahan
orang yang kami maksiat, malaikat pun akan membukakan pintu neraka ini tempat nanti bina yang jahanam tapi khalidina fiha abadan. Maka orang yang matinya dalam kesesatan, matinya dalam dosa, dalam maksiat, dia akan tetap merasa. Ini hikmah dalam prosesi penyembelihan, sehingga apa Pak? Jangan sekali-kali ditambah rasa sakit